Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa, para sahabat, saudara yang saya hormati, semoga kita selalu dapatkan rahmat, ridho, dan inayah. Baik, langsung saja pada session pertemuan kali ini. Ada beberapa tahun lalu, bagaimana hukumnya anak zina hamil di luar nikah. Baik, langsung saja sentil dari ayat surat Al-Isra yang mana berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jangan engkau semua mendekati terhadap zina, sesungguhnya itu adalah pekerjaan yang buruk dan nista, dan wa sa'a sabila, dan seburuk-buruk. Itu menurut Al-Qur'annya. Bagaimana kalau kita menurut tentang status anak zina? Apabila ada wanita hamil di luar nikah, maksudnya zina, kemudian ia menikah secara sah dengan seorang laki-laki, baik laki-laki itu yang menzinai ataupun tidak, maka nasab anak tersebut menurut saya mendapatkan keterangan ini di kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 236. Di situ diperinci. Yang pertama, jika anak itu dilahirkan lebih dari 6 bulan, maka diperinci sebagaimana berikut. Jika setelah akad nikah yang sah suami berhubungan badan dengan wanita tersebut, maka nasabnya tetap ke suami. Maka nasabnya tetap ke suami berarti berlaku baginya hukum yaitu nasab, waris, dan hukum waris dan lain sebagainya. Kalau dia setelah akad orang yang menzinainya itu mengumpuli istrinya. Akan tetapi jika setelah akad tidak ada hubungan sama sekali, hanya akad, karena dalam pernikahan itu suatu yang sakral, jangan engkau nodai dengan berhubungan di luar nikah. Apa bahayanya yang namanya zina? Karena memang terasa nikmat ketika sesaat, tetapi akan sengsara di sepanjang waktu, serta yang menjadi prihatin dan susah adalah tentang anak. Baik, jika setelah akad tidak ada hubungan sama sekali, hanya akad saja tanpa hubungan badan sama sekali, maka nasab anak tersebut tetap ikut ke ibunya. Itu rincian yang pertama, dan diperinci menjadi 2 bagian, A dan B. Kemudian yang kedua, itu jika dilahirkan kurang dari 6 bulan, maka anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada suami. Nasabnya tetap ke ibunya. Dan kelak yang menjadi wali nikah adalah hakim, atau dalam konteks di sini itu ialah KUA. Ada di kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 235 dan 236. Mas'ilatun nakaha hamilan minaz zina fawaladat kamilan kana lahu arba'atu ahwalin imma muntaqin aniz zauji zahiran wa batnan min ghairi mula'anatin wa al mauludi liduni sittati ashhuri min imkani ijtima' ba'dal abdi aw li aksari min arba'ati sinin min akhir imkani ijtima' wa imma lahikun bihi batas butu tahun al ahkam irsan wa ghairi zahiran dan zumunat bihi. Tetap di situ. Nah, oleh karena itu
ibadah yang paling terlama itu di muka bumi adalah ibadah berumah tangga. Karena dengan ibadah yang lain, ibadah sholat mungkin paling lama kita lakukan, itu mungkin 5 menit atau 10 menit. Sedangkan ibadah zakat itu hanya 1 tahun. Haji bagi orang yang mampu, puasa pun itu 1 tahun, yaitu bulan Ramadan. Maka dari itu termasuk salah satu ibadah yang paling terlama di muka bumi ini adalah, makanya sampai ada hadis, biba ilayya min dunyakum salasun an-nisa'u at-tibu wa ju'ilat qurratu aini. Ada 3 perkara yang dicintai oleh Rasulullah. Yang pertama ini berupa hadis. Pertama adalah tibu, wangi-wangian. Kedua adalah nisa. Dan hadisnya sudah jelas, banyak. Ya, diantaranya yaitu di Bulughul Maram ada, ya ma'syaras syabab anistatu aminkumul ba'ata fal yatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil fard faman lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijah. Wahai para pemuda, ya ma'syaras syabab anistatu aminkumul ba'ata, jika kamu sanggup, anistatu aminkum, dari kamu semua untuk menikah, fal yatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar, maka itu akan memejamkan kemaluanmu. Istilahnya mengerim di sini itu menahan kemaluanmu agar tersalurkan syahwatmu dengan tepat, tidak sembrono, baik hindari yaitu yang namanya zina. Manistata minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, dan itu akan melindungi kepada kemaluan. Aman lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu. Maka jika tidak sanggup untuk menikah, tidak mampu, nah hendaknya yaitu berpuasa. Fa innahu lahu wijah, maka adalah sebenarnya benteng, perisai bagi orang tersebut yang menginginkan. Baik, mungkin keterangan yang singkat ini semoga bisa memberikan manfaat ke depannya agar kita sama-sama melindungi terutama anak perempuan yang namanya perzinahan atau pergaulan, agar semakin berhati-hati dan membatasi ruang gerak anak kita agar tidak terjerumus dalam lembah yang namanya penyesalan. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan Allah main. Jika ada kelebihan dan kelebihan itu datangnya dari Allah, kekurangan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.